Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita masih ada dengan keadaan yang sehat, kuat semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, lewat ibadah kita Galilea Community of Christ, kita yang ada hari ini adalah umat-umat pemenang. Amin. Yang percaya katakan amin. Yeay. Nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dengan iman nyatakan kita lebih dari pemenang. Dari awal lebih lagi katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Dengan iman menyatakan kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Nyatakan dengan iman, yeay. Haleluya. Oh, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin, amin. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih. Dengan iman katakan saya lebih dari pemenang. Saya percaya saudara dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang karena Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebab Dia ada bersamamu di setiap musim hidupmu. Makasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami tidak pernah ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nyatakan lagu ini dari awal dengan iman. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
tak pernah, tak pernah kau biarkan engkau sendirian, sendiri. Ini iman kami Tuhan, sebab kekuatan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, amin, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, yes, anugerah-Mu besar. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Dengan iman kami Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan. Ini kami Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Dengan imanmu nyatakan, melimpah bagiku. Thank you Jesus. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan di kesempatan hari ini Minggu 17 Maret 2024 dalam ibadah raya Galilea Community of Christ. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Lu urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah Engkau, kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin.
Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 12 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4. Tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Demikian di 2 Korintus pasal 12 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di ayat 8 kita perhatikan tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi saudara, jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus mengungkapkan salah satu rahasia kehidupan di hadapan Tuhan berkenaan dengan suatu peristiwa yang dahsyat tentang penglihatan yang Yesus tunjukkan kepada diri Rasul Paulus. Tetapi untuk membuat dirinya tidak tinggi hati,
maka Tuhan mengizinkan ada duri dalam dagingnya, yaitu utusan iblis yang menggocoh dirinya. Dan sudah 3 kali Rasul Paulus berseru, sudah 3 kali Rasul Paulus berdoa meminta kepada Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang dimohonkan dalam doanya Rasul Paulus. Nah, situasi dan kondisi seperti yang sulit dan krusial seperti ini juga bisa terjadi dalam perjalanan kehidupan rohani kita untuk naik kepada suatu level yang tinggi lagi, di mana Tuhan seolah-olah membuat kita menjadi lemah. Bukankah Rasul Paulus adalah seorang pelayan yang juga mempercayai dengan karunia kesembuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang mengalami mujizat kesembuhan melalui pelayanan Rasul Paulus. Antara lain di kota Efesus yang tertulis dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-19 pada ayat 11 dan 12 dikatakan begini, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Di ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 11 dan 12. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak terjadi kesembuhan dan mujizat dalam pelayanan Rasul Paulus. Tetapi untuk penyakit yang ada dalam tubuhnya, Allah memiliki kehendak yang berbeda. Dalam kelemahan Paulus, Tuhan menyalurkan kuasanya yang lebih besar dan sudah barang tentu sempurna atas hidup dan pelayanan Rasul Paulus. Justru di tengah-tengah kesukaran dan ketidakmampuan yang kita akui di hadapan Tuhan, dengar baik, Tuhan menjadikan seseorang semakin dipercayai dengan kuasa dan kemuliaan, dengan bobot yang lebih besar. Sudah sepakat? Kalau sepakat katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ujian membuat kita naik level ke lebih tinggi. Amin. Jika di tengah ujian kita yang pertama, ya kan, ini catatan penting ya. Jadi ujian itu akan membuat kita naik level yang lebih tinggi. Tetapi dengan catatan yang pertama, ketika kita merespons dengan sukacita. Amin. Ya, respon atau sikap yang alkitabiah di dalam kesukaran dan kelemahan yang kita munculkan dari dalam diri hidup kita adalah tetap bersukacita. Amin. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10 tadi dikatakan begini, aku senang dan aku rela di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Aku senang dan aku rela di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Saudara, tidak banyak orang seperti Rasul Paulus ini ya. Tidak banyak orang yang senang dan rela di tengah kesukaran dan penderitaan. Ada banyak kita mau cepat-cepat keluar dari situasi yang sukar dan penuh dengan penderitaan. Amin. Karena itu saudara, lagu Saya Mau Ikut Yesus ya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, lagu ini nyaris tak terdengar di dalam gereja, ya kan? Kenapa? Karena orang mau ikut Yesus tidak mau ya hidup dalam kesukaran, tidak mau menderita. Nah, jadi Bapak Ibu, sungguh suatu respon yang benar dan menjadi teladan bagi kita. Peristiwa apapun dan kejadian apapun tidak ada yang kebetulan bagi kita orang percaya. Amin. Ya.
Itu harus kita imani. Kita harus menerima kebenaran ini, bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Allah tidak pernah keliru dan salah untuk mengizinkan sesuatu terjadi bagi anak-anaknya. Jadi sikapi dengan apa? Merespon, ya. Saya mau katakan, responlah dengan sukacita. Amin. Ketika ada masalah, ketika ada kesukaran, ketika ada penderitaan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, tetaplah bersukacita. Sukacita itu bukan situasi, bukan keadaan, tetapi keputusan. Sukacita dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi berbagai rintangan dan ujian. Di dalam Ibrani 12 ayat 11, memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada suatu peningkatan secara rohani dan buah yang benar dalam diri kita jika kita mau merespons dengan penuh sukacita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebab ujian itu akan membawa kita kepada dimensi rohani yang lebih tinggi. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita ada dalam ujian Tuhan, maka seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi bertekunlah dalam doa. Maka kepercayaan Tuhan yang lebih besar dan sempurna diberikan bagi kita untuk menyatakan dan memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita membuat kita akan naik level yang lebih tinggi jika yang pertama kita merespon dengan sukacita. Tetap bersukacita apapun situasi, bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, bahwa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin. Maka kita harus merespon dengan bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Nah saudara, yang kedua, kita akan naik level yang lebih tinggi dalam sebuah ujian kalau yang kedua, memahami maksud di balik ujian tersebut. Nah, Rasul Paulus memahami maksud tujuan Tuhan dengan memberikan utusan iblis itu tetap ada dalam dirinya. Walaupun Rasul Paulus sudah 3 kali berdoa, dia meminta dengan sangat agar duri itu dicabut, tetapi Tuhan memberikan jawaban yang berbeda. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7, Rasul Paulus menulis, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi supaya Rasul Paulus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak meninggikan diri, tidak bermegah dengan kekuatannya, dengan kehebatan dan keberhasilannya. Amin. Ini suatu pemahaman yang diputuskan oleh Rasul Paulus dalam dirinya ketika Tuhan memutuskan untuk tidak mencabut duri dalam dirinya. Ketika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, maka saudaraku yang kekasih, mari kita pahami bahwa sesuatu itu ada maksud Tuhan. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan dan tanpa maksud Tuhan. Amin. Saya jadi Kristen, saya bersaksi, saya dipenjara, masuk penjara saya dipukul
dianiaya, bahkan saya sempat masuk sel tikus. Ya, saya melihat semua itu adalah rangkaian yang Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk pribadi saya supaya saya semakin mantap di dalam mengiringi Tuhan. Sehingga ketika saya berkata kepada saudara-saudara sabar atau setia, maka saya sudah membuktikan kesabaran dan kesetiaan itu. Amin. Iya, karena itu saya bersyukur saya masuk penjara, paling tidak membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia. Ada banyak orang bicara tentang setia dan sabar, tapi dia belum mengalami yang namanya ujian yang Tuhan izinkan terjadi, masa-masa sukar dan penderitaan. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi ketika Tuhan izinkan menghadapi sesuatu, maka saya selalu katakan kepada Tuhan dalam hati saya bahwa ada pelajaran apa yang Tuhan mau di balik peristiwa ini. Ada pelajaran apa, ya kan, di balik peristiwa ini. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan di balik peristiwa ini? Karena saya mau tahu setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi, saya harus tahu apa maksud Tuhan. Supaya kita bisa menjalani, menghadapi, menyikapi dengan benar. Amin. Ya, jadi saudara-saudara, ya kita harus cari tahu apa makna. Dan kita harus pahami setiap kejadian yang diizinkan Tuhan ya, yang diizinkan menimpa diri kita. Pasti ada sesuatu pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan untuk kita ya, sehingga kita bisa memahami dan sekaligus kita menyikapi, sehingga akan terjadi peningkatan dalam pemahaman rohani. Amin. Terutama kita akan memiliki kepekaan rohani, ketajaman dalam sudut pandang kehidupan dengan lebih benar. Amin. Ini yang membuat kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, tidak kecewa, dan bahkan ya tidak menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan ya kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Sebab kalau kita tidak pahami apa maksud Tuhan di balik semuanya itu, kita akan kecewa, kita akan putus asa, kita akan menyalahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa-bisa kita akan menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, manusia sering tidak menyadari jebakan iblis di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Kalau kita lihat di Amsal pasal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi Rasul Paulus memahami dengan benar rahasia di balik kejadian yang Tuhan izinkan atas dirinya. Karena dia mengerti firman Tuhan ya, bahwa supaya dirinya tidak tinggi hati. Iya kan? Kenapa? Karena dia tahu bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Ya. Jadi Rasul Paulus mengerti hal ini sehingga dia dapat menyikapi dengan benar setiap ujian yang harus dia hadapi, ya kan? Dan dia tidak membanggakan dirinya, ya kan? Dan dia tidak akan membanggakan apa yang sudah dia perbuat di dalam kehidupan dan pelayanannya, sebab semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sikap seperti ini mendatangkan perkenanan di hadapan Tuhan dan yang akan memberikan promosi yang lebih tinggi. Amin. Ya. Karena itu kita harus menyikapi setiap ujian itu dengan benar. Jadi yang pertama, merespon dengan sukacita. Apapun situasinya, kita harus tetap bersuka
sukacita. Yang kedua, kita memahami maksud di balik ujian. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, mari kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Maksud Tuhan membuat kita dilemahkan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ialah agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar kepada Dia, mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan ini. Amin. Seperti Rasul Paulus. Jadi walaupun Rasul Paulus sedang dalam kondisi pelayanan yang mendemonstrasikan kuasa dan mujizat Tuhan dengan begitu luar biasa, perhatikan ternyata pemahamannya yang benar menuntun dirinya untuk hanya bergantung kepada Tuhan Yesus saja dari peristiwa duri yang tidak dicabut dalam tubuhnya, yang sudah 3 kali dia berdoa dan Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Amin. Nah, jadi bergantung kepada Tuhan berarti memposisikan diri kita dalam kerendahan hati. Amin. Yakobus telah menulis kepada kita semua di Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Kesadaran untuk semakin bertekuk lutut di hadapan Allah dan tersungkur di bawah kakinya dengan semakin intim dan banyak masuk dalam hadirat Tuhan dalam doa secara pribadi. Sikap ini menjadikan kita pribadi yang berkenan dan akan diangkat oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Sikap untuk semakin melekat kepada Tuhan dengan bergantung kepadanya memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kedamaian dan kerelaan dalam ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Raja Daud yang menerapkan kehidupan yang bergantung kepada Allah dengan merendahkan hatinya. Dan dia menulis di Mazmur pasal 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, semakin bergantung kepada Tuhan, maka promosi dalam level yang lebih tinggi Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi yang pertama, mari kita menyikapi setiap ujian itu dengan benar, yaitu dengan merespon dengan mengucap bersuka cita. Ya kan? Kita bersuka cita. Yang kedua, kita memahami maksud di balik ujian itu. Yang ketiga, kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang keempat, ini dia. Kita harus bersabar dalam melewati ujian-ujian itu. Amin. Bersabar. Katakan bersabar. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, manusia selalu menginginkan perjalanan hidup yang lurus-lurus saja, tanpa hambatan, tanpa rintangan dan halangan. Tetapi faktanya dalam kehidupan ini kita harus melewati jalan yang berliku, yang bergelombang, yang berlumpur dan penuh dengan rintangan. Nah, kecenderungan manusia dalam menghadapi ujian dari Tuhan adalah ingin cepat-cepat selesai, tuntas dan bebas. Padahal saya mau katakan Allah memiliki rancangan yang terbaik di setiap ujian yang Dia izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Rasul Paulus ketika berseru sampai 3 kali dan Tuhan menjawab tidak seperti yang dimohonkan dalam doanya, maka ia menetapkan hatinya untuk apa? Bersabar. Ya kan?
dia bersabar dalam melewati ujian hidupnya. Kesabaran adalah tahap yang sangat dibutuhkan dalam membangun kedewasaan rohani serta menjalin hubungan yang makin meningkat dengan Allah. Untuk memiliki kesabaran di tengah ujian, maka kita perlu mengetahui bahwa Dia yang menguji kita, Dia juga tidak pernah membiarkan kita, tetapi tetap menyertai kita. Amin. Sementara kita bersabar di tengah ujian, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka Allah sedang apa? Membangun otot rohani, membangun kekuatan rohani dalam diri kita. Amin. Bersabarlah dan izinkan Tuhan menata kehidupan kita, membangun, memperlengkapi, menambahkan karunia, talenta, urapan dan kuasa dalam kerohanian kita di tengah ujian. Itu sebabnya kalau saya berkesempatan melayani penjara, saya selalu katakan yang pertama Anda harus bersukacita. Harus merespon itu dengan sukacita. Yang kedua, saudara harus tetap hidup di dalam mengucap syukur. Yang ketiga, saya katakan kepada mereka yang berada di rumah pemulihan, ya, saya selalu bilang penjara itu adalah rumah pemulihan, ya, karena di situ mereka dipulihkan. Dan karena itu saya katakan tetap sabar, ya kan? Sabar, ya. Kadang-kadang saya katakan itu kunci sukses hidup di penjara itu 3S, yaitu sukacita dan syukur dan sabar. Nah, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Amin. Jadi perhatikan ada suatu peningkatan yang terjadi di dalam kesabaran saat menghadapi ujian dari Tuhan. Kesabaran adalah kunci untuk naik kepada level yang lebih tinggi. Amin. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kesabaran kita. Makanya saudara, kita harus merespon dengan benar setiap ujian, ya. Kita harus bersabar dalam melewati ujian. Yang kelima, saya mau katakan tetap menjaga hati yang murni. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kondisi dan kejadian yang sulit dipahami oleh nalar dan logika kita dapat menyebabkan hati ini tercemari dengan perasaan yang negatif, buruk, salah sangka, menghakimi diri sendiri, kemarahan, emosi yang merusak, pikiran yang sia-sia, bahkan keinginan yang menghancurkan dirinya dan masa depannya. Ini adalah saat-saat iblis berusaha menjatuhkan kita dari keintiman, hubungan, kehendak, dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jika kita tidak menyadari, maka kondisi ini dengan cepat dapat dipakai oleh iblis untuk membuat kita membangkang, ya, dan meragukan perintah dan kasih Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dan hari esok yang suram, melainkan merancangkan kebaikan dan hari esok yang penuh harapan, membuat kita tetap memelihara hati dengan kesucian dan kebenaran. Rasul Paulus tidak tergoyahkan
akan dengan tetap menjaga hatinya supaya tetap murni dan benar di hadapan Tuhan. Matius pasalnya yang kelima pada ayat 8 dikatakan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Amin. Jadi saudara, mari kita tetap menjaga hati kita supaya hati kita tetap suci, tetap murni. Amin. Ketika kita sedang menghadapi ujian yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, maka tetaplah menjaga kekudusan hati, menjaga hati kita, kesucian hati, amin, kemurnian hati, untuk tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik, amin. Jadi apapun situasi yang sedang terjadi hari ini dalam hidupmu, yang Tuhan izinkan sebagai ujian terhadap iman kita, maka mari kita menjaga kekudusan hati untuk tetap murni dan suci, sebab tahap berikutnya kita akan melihat kuasa, kemuliaan, mujizat dan berkat dari Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersabarlah dalam melewati ujian serta tetap menjaga hati yang murni. Dan Allah akan membuat kuasanya semakin sempurna dalam hidup dan pelayanan kita. Amin. Jadi ini catatan penting supaya ketika ujian datang yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan naik level yang lebih tinggi. Maka yang pertama saya ulangi, mari kita merespons dengan sukacita. Amin. Yang kedua, kita memahami maksud di balik ujian. Amin. Bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Amin. Dan yang ketiga, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusia. Amin. Yang keempat, bersabar dalam melewati ujian. Dan yang kelima, ya, tetap menjaga hati yang murni. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia merasa ada duri dalam daging yang sudah 3 kali dia berdoa, tetapi jawaban doa tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tetapi dia tidak kecewa. Tuhan berkata kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka seperti Rasul Paulus merespons segala ujian yang terjadi dalam hidupnya yang Tuhan izinkan dengan benar, dia menyikapi dengan benar, maka dia akan melihat kuasa dan pemulihan terjadi. Kami pun belajar hari ini, kami akan tetap bersukacita di tengah ujian yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga harus memahami maksud di balik setiap ujian, bahwa Tuhan punya maksud tertentu, sehingga kami selalu bergantung kepada Tuhan dan juga kami bersabar dalam melewati ujian tersebut, dan kami tetap menjaga hati kami supaya hati kami tetap kudus, suci dan murni di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mau topang pekerjaan Tuhan yang dikembangkan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan, hamba doa setiap mereka yang memberi tidak akan kekurangan. Tuhan mengenal setiap mereka yang memberi dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Dan kiranya setiap benih yang mereka tabur senantiasa memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Baik itu pelayanan offline, yaitu
misi ke daerah-daerah maupun juga pelayanan online, baik itu pelayanan seperti hari ini dan juga tayangan Sahabat Galilea setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil memberi, kami siapkan diri kami untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan korban persembahan dengan sukarela. Hati Bapak Ibu jemaat bisa memberikan persembahan dari rekening yang ada tertera di layar kaca Bapak Ibu. Setiap persembahan kita kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Apapun kesalahanmu, dosamu, mari kau bawa di salibnya. Dia yang telah mati 2000 tahun yang lalu menebus saudara dan saya. Yes Lord. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi nyatakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk setiap persembahan yang saudara berikan, setiap benih yang saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan melalui rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami berdoa supaya setiap benih Tuhan kembalikan dan saudara bisa menuai 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Amin. Dan setiap pemberian tentu akan senantiasa berdampak positif untuk kerajaan Allah, ya kan? Dan saudara, mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Saya akan membaca dulu di 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Baik Bapak Ibu yang sudah tersedia hosti dan anggur, saya jemput semua berdiri. Mari kita ambil hosti dan kita pegang dengan tangan kita angkat di atas kepala. Katakan apa yang saya katakan,
Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Ya, kita angkat dan katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai dan menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan, Engkau selalu buat berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kami. Maka kami yang sakit sudah sembuh, kami yang letih lesu berbeban berat sudah menerima kelegaan. Kami yang susah sudah dihibur, kami menemukan kekuatan baru hari ini. Tuhan pulihkan kesehatan, ekonomi, rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, hamba doa untuk setiap mereka yang beribadah. Tuhan berkati, Tuhan kenal setiap mereka. Karena itu jawab doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang dikembangkan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia.
perjalanan misi ke NTT nanti. Tuhan campur tangan, Tuhan yang selalu mempersiapkan segala sesuatu, dan nama Tuhan yang ditinggikan. Jiwa-jiwa datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduan yayasan untuk memiliki tempat yang permanen, kiranya Tuhan berkenan, dan sekiranya kami belum bisa memiliki gedung secara permanen, Tuhan siapkan juga dana untuk perpanjangan masa kontrak, dan Tuhan curahkan berkat bagi Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan kami juga membutuhkan beberapa properti, antara lain kami membutuhkan 1 unit laptop sesuai dengan spek yang sudah kami butuhkan, yang sudah kami sepakati. Tuhan, kiranya Engkau memberkati yayasan sehingga semua pelayanan dapat berjalan dengan baik, baik itu secara pelayanan offline maupun juga online. Dan juga channel Galilea Network akan semakin berkembang, dan melalui tayangan setiap hari Senin sampai Sabtu, bahkan hari Minggu, semuanya memuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami bawa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintah yang ada, dan kiranya seluruh anak bangsa diberkati, dan Indonesia menuju kepada negara yang terus diberkati, dan karena itu menjadi negara yang maju di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kasih setiamu kami berseru, kiranya Tuhan yang mengasihi setiap anak bangsa ini menjumpai mereka dalam ritual mereka, supaya mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah doa kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan angkat tanganmu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, haleluya, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah
sungguh indah. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa lagi di program-program berikutnya. Terus Bapak Ibu bersama kami diberkati lewat setiap ibadah yang kami adakan lewat program kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.